Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia di akhir tahun 2025. Ia menyebut, peningkatan permintaan listrik industri dan rumah tangga menjadi sinyal positif bahwa aktivitas ekonomi nasional mulai pulih dan tumbuh lebih kuat. Pemerintah juga menempatkan dana sebesar Rp200 triliun ke perbankan nasional. Langkah ini mulai menunjukkan hasil nyata. Dana tersebut disalurkan menjadi kredit produktif bagi dunia usaha dan masyarakat. Kredit ini mendorong perputaran uang, meningkatkan konsumsi, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Namun di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan fiskal. Salah satunya terkait pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC, yang masih membebani kas negara. Hingga kini, utang proyek tersebut masih menjadi perhatian, terutama karena pembengkakan biaya konstruksi dan bunga pinjaman dari Cina. Kementerian Keuangan tengah meninjau ulang skema pelunasan utang agar tidak mengganggu ruang fiskal 2026. Sementara itu, Indonesia juga bersiap melanjutkan pembelian pesawat tempur J-10 dari Tiongkok sebagai bagian dari modernisasi alutsista nasional. Pembelian ini menjadi sorotan karena dilakukan di tengah tekanan anggaran yang meningkat akibat pelemahan rupiah dan kenaikan biaya impor. Namun pemerintah menegaskan, pembelian alutsista tetap dijaga agar tidak mengganggu stabilitas fiskal jangka menengah. Optimisme pemerintah kini bergantung pada efektivitas penyaluran kredit, percepatan proyek strategis tanpa menambah utang berlebihan, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan fiskal yang sehat. PLN, Pak. Apa pembahasannya, Pak? Dia diskusi perkembangan konsumsi listrik di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang pusat industri Indonesia. Kalau dia lihat, menurut data yang dia lihat, itu sudah mulai naik tuh demand listrik, dan dari cabang-cabang dia di setiap daerah, kan dia punya kantor-kantor cabang itu, kelihatannya permintaan untuk servis listrik meningkat juga, pembukaan baru meningkat juga. Artinya apa? Dampak kebijakan yang 200 triliun tadi yang saya luncurkan beberapa waktu yang lalu sudah mulai terlihat di perekonomian. Jadi katanya demand mulai menggeliat. Saya harapkan ke depan akan meningkat terus. Dan saya akan minta update ke Dirut PLN mungkin setiap 2 minggu datanya seperti apa. Kita akan lihat kalau emang masih bisa didorong, kita dorong lagi perekonomiannya. Ada bahasan stimulus? Iya, Pak, stimulus diskon listrik gitu kan. Nanti itu bukan saya yang ngomongin. Soal subsidi PLTSC juga nggak ngomong utang KCIC nggak Pak? minta kompensasi sama dana Tara. Utang KCIC sama dana Tara bisa dibahas nggak Pak? Nanti saya lihat, ini kan pertemuan Dewan Pengawas yang pertama. Untuk saya pertama ya, saya mau lihat seperti apa. Bukannya kemarin udah jawab ya, katanya jawabannya tegas. Dengan 2 opsi katanya Pak, antara dikasih ke pemerintah atau suntik KAI. Gimana Dia Pak? mau nggak tegas itu mah. Berarti itu jadi salah satu topik yang akan dibicarakan itu. Saya nggak tahu, tapi begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke dana Antara, dana Antara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi dana Antara, bukan APBN kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana. Pak Menhan baru saja mengumumkan kalau Indonesia akan membeli fighter jet dari Cina, Chengdu J-10. Ini kesiapan anggaran pemerintah bagaimana untuk pembelian jet tempur China? Kalau untuk yang tahun depan sudah kita setujui. Ini nggak tahu pakai yang mana, tapi sudah cukup banyak anggaran mereka. Berapa kemarin? Sekian, saya lupa, 9 miliar dolar kalau nggak salah, atau lebih, saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya sudah siap semua untuk yang itu. Tapi saya nggak tahu ini baru lagi apa enggak, Baru lagi. termasuk yang itu apa. Tapi kalau yang harusnya sih, yang disebutkan sudah masuk yang dianggarkan itu harusnya sih. Tapi saya harus double cek lagi apa dia mau impornya tahun depannya lagi atau kapan. Tapi yang dia minta selama ini sudah kita penuhi. Komisi 11 yang meminta Pak Purbaya tidak mengomentari kementerian lain. Ini kan juga salah satu tugas Pak Purbaya juga kan menyoroti. Saya nggak komentar kementerian yang lain, sebodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau nggak serap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka. Harus ada pembahasan dengan Komisi 11 dulu nggak Pak? Kalau misalnya mengalihkan dana gitu Pak? Enggak. Itu kan setiap tahun juga ada yang ini kan, ada yang lebih kan anggarannya. Ada yang kepake, ya saya ambil aja.
atau bisa dibelanjain. Kalau belanja ke tempat lain mungkin ya, tapi kan ada belanja-belanja yang nggak harus presiden parlemen, atau saya pakai untuk ngurangin utang saya Jadi nggak perlu atau ada ngurangin persetujuan issuance. DPR juga Pak? Saya nggak tahu, harusnya sih enggak. Kalau saya ngurangin utang, kalau nggak perlu kenapa harus saya terbitkan sesuai dengan ini, dengan anggaran yang di depan. Kalau nggak butuh ya, saya mencegah inefisiensi budget dengan tadi menerbitkan surat utang tambahan yang uang yang nggak dipakai, itu aja. Jadi ambil tuh nggak langsung diambil duitnya di sana, kan sebagian masih saya. Artinya mungkin nggak diteruskan penerbitan utangnya atau skema pembiayaannya. Pak, ada target nggak Pak? Tax ratio tahun ini tumbuh berapa persen? Saya belum lihat tax ratio-nya, kan kita kan masih 10-an kemarin kan ya. Ini kan stimulus baru, perubahan kebijakan kan baru 1 bulan. Mungkin triwulan terakhir baru kelihatan penuh triwulan keempat, cuman 1/4 dari full 1 tahun kan. Pak Purba, Saja naik pun sedikit naik, tapi kalau tahun depan saya pikir akan lebih tinggi, minimal 0,5% dari tahun ini tax rasionya minimal ya. Pak, Kalau saya efisiensikan yang lain-lain harusnya lebih tinggi lagi. Berapa 11 Pak? Kita ngejar ke arah sana. Pak, kalau untuk 1 tahun Pak Prabowo ini kira-kira apa yang baik? Pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun dan bea cukai, karena hari ini nanti staff saya sudah ada yang standby di sana, tapi nggak langsung jawab ya. Kita kumpulin dulu nanti tiap berapa hari kita short. Boleh dulu Pak foto Pak. lanjutin. Udah mulai hari ini Pak? Udah aktif hari ini kata dia. Tapi paling enggak WhatsApp-nya udah hidup, jadi bisa masuk sana, kirim aja semuanya sana. Pasti dibalas ya Pak? Dan keluhannya diterima? Bukan pasti dibalas. Bukan kan tadi saya cerita langsung jawab ya. Tapi belum tindak lanjut ya. Nanti ada tim yang memilih yang mana yang paling signifikan. Tentu pasti dia akan divalidasi dulu kan, bener nggak nih? Atau cuma nyampe-nyampein saya aja, komplain sana komplain atau nggak ada. Kita akan validasi dulu, begitu divalidasi oke, kita akan follow up. Jadi harusnya semaksimal mungkin kita follow up sampai nggak ada lagi yang ngeluh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun dan bea cukai, karena hari ini nanti staff saya sudah ada yang standby di sana, tapi nggak langsung jawab ya. Kita kumpulin dulu nanti tiap berapa hari kita short. Boleh dulu Pak foto Pak. Lanjutin.